Halo sahabat Kompas. Kita punya 3 tamu di sini, ada Kang Arman, ada Kang Ariel dan juga Kang Fadli. Ore. Jadi akang semua. Bang lah. Makassar. Kita tapi boleh Ini manggilnya udah apa? Padang. Oh iya. Panggilnya apa ini kita? Kalau Pasnya. boleh. Bebas lah, asal jangan tante aja. Oke. Kita kalau gitu manggil Mas. Kang, Mas. Iya, Boleh lah boleh. ya? Bebas ya. Oke, Bebas. siap. Kabarnya gimana nih Mas Arman, Mas Ariel, Mas Mas Fadli. Fadli? Ini Sehat. sehat. Ini kesibukannya apa lagi nih sibuk sekarang? apa? Lagi sibuk apa nih? Tur podcast. Kalau kita berdua, apalagi saya kan lagi break ya, Iya, bandnya. terus ya. Jadi memang totally cuman mengklarifikasi aja sekarang kerjaan. Mengklarifikasi soal yang terjadi di dunia musik. Oh, Oke, kalau Kang Ariel. Ya, Gigi terus jalan, Arana Project yang Project Solo jalan. Baru 30 tahun ya 31. tahun ini 31. 31. Tahun lalu 5. Itu umur saya. Oh iya. Ini Ben. Kamu gimana? Iya, maaf. kalau Mas Fadli lagi sibuk apa? Kalau Padi lagi rekaman, Rekaman. ada rencana-rencana mau keluar mau ulang tahun, mau bikin Padi sama Gigi tuh hampir sama lah, bikin album. Kalau Gigi udah album udah selesai, tinggal keluar insya Allah sekitar Juli atau Juni akhir. Yang kasihan tuh kamu ini, kamu ngapain sih sebenarnya? Iya, terus apa Selama udah ini mau tuh comeback nih? motor-motoran aja sama Raffi sama Desta, ngapain sih? Saya mencari kehidupan yang lain kan. Oke. Oke. cari inspirasi juga, inspirasi. Shifting hidup. Biasanya Menarik, kalau menarik. yang lagi motor-motoran aja financially udah secure nih, nggak perlu panggung atau Alhamdulillah. gimana? Dari motor-motoran itu ada finance. Kebalik dari situ justru ya. Kayaknya kemarin juga sempat sibuk ya, yang ini kayaknya nyambung yang tadi kita ngomongin ya, sibuk-sibukan Maret itu kalau nggak salah visi Vibrasi Suara Indonesia itu mengajukan uji materi ya ke MK. Itu termasuk kesibukan juga nggak? kesibukan baru nggak nih? Di- Tiba-tiba disibukan. Iya betul. Bentuk kepedulian kita sama industri musik di Indonesia. Concern. Menarik concern ya. Keresahannya apa sih? Kok sampai ke harus uji materi ke MK, harus ke MK. gitu? Keresahannya, ini gimana? Sok. Mangga. Keresahannya apa? Karena mungkin diawali dengan kasus Agnes ya. Begitu Agnes kalah di sidang perdata yang sekarang masih mau masuk kasasi, itu terus adanya informasi-informasi yang dilemparkan ke publik gitu, yang sebenarnya informasi yang pelik ya tentang hak cipta yang sangat rumit, yang kalau orang umum tuh mungkin jarang banget terjadi di kehidupan sehari-harinya gitu, masalah itu, dan itu dilemparkan dengan terlalu simpel gitu ke publik. Seperti contohnya bahwa penyanyi itu nggak mau izin, bahwa penyanyi itu nggak mau bayar. Jadi hal sesimpel itu yang disayangkan dilempar ke publik gitu ya. Itu gara-gara itu kita punya concern yang mendalam, karena masyarakat kan mesti dibikin tahu ya. Jadi mesti dikasih informasi yang benar. Terus juga selain informasi, apa yang terjadi dari Agnes itu juga menyisakan masalah. Masalahnya juga menurut kita lumayan berbahaya. Bahaya. Salah satu contohnya mungkin udah ada, siapa yang paling terakhir ya? Ada Lesti kemarin. Yang terakhir Vidi. Lesti dan Vidi gitu. Dan yang kita tahu masih banyak lagi sih sebetulnya. Yang sebelum-sebelumnya sebenarnya banyak. Oh, tapi gongnya itu pas kemarin yang Agnes mau. Ya. Betul, pertama kali. Jadi momentum yang romantik ya. Momentum. Jadi itu lebih kayak gini kalau ya. Pas Agnes itu kan kita sebelumnya sempat dengar tuh kayak Mas Dhani sama Mas Once berantem internal, bisa ada beberapa lagi yang berantem internal. Kita menanggapi itu ya udah itu masalah internal gitu. Cuman begitu Agnes di somasi ya. Ya. Somasi itu pun kita masih biasa kayak oke. Ya kita yang tahu selama berapa puluh tahun ini kan tentang apa yang seharusnya masih biasa. Tapi begitu Agnes kalah, di situ baru kita heran kayak, kok bisa kalah? Dan kalau Agnes kalah, bisa ada masalah berikutnya nih gitu. Dan ini udah kelihatan ya, ada beberapa kasus yang mulai bermunculan. Salah satunya Vidi ini ya, Betul. nuansa bening. Bukan salah satu, salah banyak. Salah banyak. Udah banyak masalahnya, udah banyak. Oh, jadi Dan sebelum ini tuh udah banyak banget. Cuman kan ada yang tersiarkan dan ada yang tidak.
Mungkin kita anak-anak fisisi tahu siapa aja yang tidak tersiarkan dan masih bergulir dan masih ambigu dan masih ketakutan. Ini gimana ya kesananya akan lebih parah lagi nggak dan sebagainya gitu. Cuman yang tersiarkan itu kan siapa aja, Lesti, Vidi, ya Agnes sudah pasti. Siapa lagi yang Ada kemarin banyak tersiarkan kan? tuh? Tapi saya nggak boleh ngomong kan? Iya jangan, mungkin yang tersiarkan. Ada yang harus Jadi keep dulu gitu. Ya. Ya itulah yang ditakutkan yang tadi. Jadi bukan kan, nah ini juga yang di luaran juga terjadi itu kayak ya misalnya wah Visi mah memang ininya antek-anteknya Agnes Monica kayak gitu. Bukan Agnes Monica tapi kasusnya Agnes bisa menjadikan banyak kasus-kasus lagi. Itu yang berbahaya yang kita lihat. Visi ini tuh sebenarnya apa sih Kang? Mungkin kalau boleh dijelasin gitu, visinya tuh terdiri dari siapa, kemudian kenapa akhirnya yang menuntut itu kan misalnya ke MK untuk uji materi gitu. Tadi kan ada sebutan bahwa ini antek-anteknya Agnes Mo, jangan-jangan kan juga nggak tahu gitu ya orang-orang. Sebenarnya Visi ini siapa sih? Ya jadi memang gini, pertama ya kumpulan penyanyi di Indonesia itu memang belum pernah ada yang benar-benar penyanyi. Ya, yang dulu-dulu tuh ada yang campuran lah. Misalnya ada sebuah asosiasi atau komunitas atau kumpulan tuh di dalamnya penyanyi, pencipta, produser dan sebagainya. Bahkan ada film disatuin di situ orang-orang film dan sebagainya. Memang pertama itu adalah itu. Tapi memang triggernya ada ketika selama ini di musik Indonesia santai-santai aja, harmoni dan sebagainya. Tapi kalaupun ada masalah juga ya masalah internal masing-masing lah. Kayak misalnya Ariel dari Peter Pan ke Noah, ya itu kan saya sebagai anak Gigi atau sebagai Arman Maulana juga ya ngapain gue ngikut-ngikut masalah dia gitu kan. Terus misalnya Fadli atau apa siapapun lah, saya dulu di Gigi juga berganti-ganti ya udah. Nah pas turning point-nya itu adalah itu yang tadi Ariel omongin, masalah kasus Agnes. Bukan masalah Agnesnya, tapi kasusnya ini, wah ini udah masuk ke ranah profesi kita sebagai penyanyi keseluruhan. Penyanyi di Indonesia keseluruhan. Bukan hanya penyanyi yang punya karya, tapi bisa kena ke kayak band-band reguleran yang di kafe dan sebagainya. Nah dari situ kita bikin visi lah, Vibrasi Suara Indonesia. Tujuannya adalah, wah ini harus ada penyanyi harus diberikan kepastian hukum sama orang-orang hukum. Penyanyi harus Ariel sempat ngobrol waktu pertama kali dulu ngobrol, iya Kang, iya kayaknya memang kita harus bikin deh. Karena gue juga ada cita-cita angan-angan Ariel bahwa masih banyak kan. Ariel lah yang cerita. Dia lebih soalnya dia lebih kan rada mengalami juga. Jadi kalau gue ngalaminya udah lama. Nggak, jadi semuanya serba kebetulan. Sebenarnya tentang asosiasi penyanyi itu udah dari almarhum Glenn sebetulnya ngomongin. Karena penyanyi itu yang profesi yang lumayan banyak ininya pelakunya, tapi nggak ada asosiasinya gitu. Nggak ada wadahnya gitu ya. Mungkin karena terlalu seni dan segala macam. Dan zaman sekarang itu banyak banget karena industrinya menjadi besar sebetulnya. Jadi ada banyak hak-haknya itu yang bermasalah gitu. Jadi bukan cuma masalah yang sekarang aja sebetulnya. Kayak misalnya ada penyanyi yang dikontrak, misalnya katakanlah dikontrak 7 tahun, album pertama diurusin, album kedua diurusin, album ketiga dibiarin. Nggak diselesain albumnya tapi nggak bisa keluar juga, nggak bisa pindah ke label lain atau gimana. Itu kan juga masalah buat penyanyi ya, karena kan mereka individu lawan perusahaan gitu. Terus zaman sekarang juga dengan adanya manajemen artis kan banyak tuh. Itu juga yang caranya ya kan, manajemen artis tuh ada yang bener, ada yang kurang bener gitu menurut gua. Ada yang kadang-kadang mereka cuma ambil 30 orang, 30 orang diambil, terus yang bagus mana? 3 dipromosikan, dikaryakan, tapi yang sisanya nggak diapa-apain, tapi ditahan juga. Gitu. Itu kan juga salah satu dari beberapa permasalahan itu. Dari waktu itu diomongin, cuman tiba-tiba pas ada masalah Agnes ini ya, tapi ini jadi nomor 1 duluan sih ya kita urusin. Sebenarnya ada banyak sih. Jadi momen ininya ya, isunya banyak, tapi yang prioritas ini dulu ya, perkara. Karena kan ternyata sampai sekarang emang jadi membesar. Akhirnya jadi membesar banget. Ini kan kasus yang kena highlight itu kasusnya Agnes Mo ya. Padahal sebelum-sebelumnya ada kasus yang kurang lebih serupa tadi kan Mas bilang gitu. Cuman nggak tersiarkan aja. Kalau selama ini tuh status quo-nya gimana sih? Mekanisme yang berjalan tuh selama ini seperti apa? Yang kita pahami, mekanisme yang berjalan itu memang sudah seperti adanya gitu. Seperti adanya. Dan
Yang bayar adalah penyelenggara, bayar ke LMK, dan so on. Gitu. Pada saat kejadian Agnes kita lihat, oh ya kita baca ulang lagi nih. Artinya selama ini benar nggak ya kita tersentak juga lihat berita ini, dan sampai akhirnya kita di satu waktu belajar lagi baca undang-undang hak cipta dan lain-lain. Oh memang kita nggak tahu salah kita itu di mana. Karena ini saya bicara mungkin agak lebih frontal ya. Di masalah mekanisme ini, kejadian dari urusan hak cipta ini, yang salah siapa, yang disalahin siapa itu sampai sekarang kita nggak tahu. Sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi kan kalau boleh kita nambah, tahu yang secara hukum, secara hukum kita tahu yang salah siapa, yang nggak ngasih haknya dong. Ya, yang mungkin tidak transparan. Tapi yang disalahin siapa, itu yang kita sampai sekarang menanya. Maksudnya yang salah LMK, yang disalahin penyanyi gitu? Iya, benar. Itu dia. Yang tidak transparan siapa, yang salah siapa gitu kan. Ya, jadi kan ya intinya kan sebenarnya diatur di dalam undang-undang UAC itu kan LMK kan yang ininya. Mekanismenya itu kan LMK. LMK lah yang mengatur dan sebagainya. Sebenarnya itu gitu yang kita tahu dari tahun 2014 gitu kan. Karena kan Undang-Undang Hak Cipta tuh 2014 ya. Adanya Undang-Undang Hak Cipta 2014. Sebelumnya emang rimba banget. Emang hutan rimba banget. Sebelumnya tuh hutan rimba banget. Wah, itu bener-bener chaos lah, nggak tahu terserah gitu ya. Nah, yang dari 2014. Nah, kita tuh penyanyi khususnya taunya tuh adalah itu gitu kan. Hukum yang itu yang terjadi. Nah, tiba-tiba 2 tahun ya, udah 2 tahun ya, udah 1 tahun, ada sebuah skema baru dari sebuah asosiasi pencipta bahwa skemanya pengennya begini gitu. Nah itulah makanya tadi yang pertanyaan yang tadi kamu bilang, kenapa kita ke MK, karena kita cuma mempertanyakan kepada MK kan bahwa ini ada undang-undang seperti ini selama 11 tahun, kok ini ada skema baru yang kayaknya beda nih gitu pemahamannya. Makanya pasal sekian Bapak Ibu ini bener nggak sih gitu, yang mana yang bener gitu. Dan waktu itu kan ketika visi datang ke MK disalahin lagi kan, di media sosial disalahin lagi kan, ngapain lu ke MK dan sebagainya. Tapi kan udah langsung di counter sama di sidang pertama sama hakim MK, ketuanya HMK udah langsung di counter. Kalian betul datang ke sini mempertanyakan ini, itu udah di counter. Kalau menurut saya udah selesai itu gitu kan. Jadi emang bener kita bertanya sebagai warga negara, bertanya mengenai pasal-pasal yang paling benar kemana ya, ke MK gitu. Dan kita punya hak sebagai warga negara, punya hak untuk mempertanyakan sebuah konstitusi di sebuah negara ini. Harus digarisbawain ya, bertanya apa benar ini pengertiannya ini, apa benar ini pengertiannya ini gitu. Berarti kan kalau di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini kan mekanismenya tentang hak cipta atau tentang royalti itu diatur oleh LMK. Begitu ya berarti kan, dan kemudian muncul ketidakpastian begitu ya. Secara begini, kalau kita berangkat dari obrolan Mas Dani ya. Kan Mas Dani bilang bahwa penyanyi itu salah satunya ada yang maling kan ya? Ya, Judika maling. Tidak izin. Gua enggak. Bahwa penyanyi itu. Iya kan Judika yang disebut maling. Gini. Jadi ucapan ini yang karena ini yang kita takutkan jadi salah tafsir di masyarakat kan gitu. Jadi yang pertama adalah penyanyi itu nggak mau izin. Yang kedua adalah penyanyi itu nggak mau bayar. Nah, apa istilahnya, pemahaman itu kan kalau secara logika yang sederhana itu menjadi benar bahwa kalau kita mau ngapa-ngapain punya orang lain, kita mesti izin dulu dong gitu kan. Nah, sedangkan di hak cipta itu ada beberapa keadaan yang tidak terjadi di masyarakat umum. Jadi contohnya begini, kalau misalnya mechanical gitu, mechanical itu berarti saya punya lagu. Terus Kang Arman mau nyanyi lagu saya, tapi keperluannya untuk dimasukin ke DSP lagi atau dulu dibikin CD gitu ya, jadi dibikin master dan segala macam. Oh itu pasti dia mesti minta izin. Harus. Kalau nggak minta izin sih masuk penjara udah pasti. Gitu. Minta izin, apalagi mengubah aransemennya itu minta izin. Harus. Kalau ada iklan mau pakai lagu saya, harus. juga harus izin. Nah tapi ini yang kita omongin adalah performing right. Jadi performing right itu lumayan luas sebetulnya. Kayak misalnya di gedung ini aja ya, ada restoran di bawah, kita putar lagunya Gigi, CD-nya gitu, itu udah masuk performing rights, itu jadi mesti dibayarin ke yang sebentar, pencipta. Bayar nggak? Bayar dong kalau ada lagu di sini. Lu langsung nanya, bayar nggak? Gitu. Jadi
banyak orang juga yang kadang-kadang ya suka ketemu gitu. Saya kasih tahu bahwa kalau kamu beli CD, si haknya itu cuma buat kamu sendiri atau kita download dari DSP gitu. Hak itu buat kita dengerin sendiri. Begitu saat kita memperdengarkan ke orang lain, itu udah bukan hak kita, apalagi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu disitulah performing rights diatur gitu. Nah, dari tahun 1800-an sebetulnya di Eropa itu udah dipikirin karena mereka bingung. Dan kesimpulannya waktu itu adalah ini mesti dilakuin secara kolektif. Karena kalau Sistem yang paling masuk di akal. ya gitu. Jadi, karena kalau nggak kolektif ini bingung gitu. Ya. Karena dia sifatnya itu massal, massal dan bisa terjadi setiap hari dan Bersamaan. di seluruh Dalam dunia detik lagi. dalam detik yang sama bisa bersamaan lagu itu dibawain Nah, dibawain makanya seluruh. karena itu di pasal 23 yang lagi jadi masalah itu dibilang kan bahwa yang mau nyanyiin, jadi performing rights ya, yang mau nyanyiin, yang mau muter gitu, itu ya udah nyanyiinnya dulu langsung itu nanti asal bayar ke LMK. Jadi Bayar mekanismenya royalti. situ diatur di situ. Oke. Nah, itu yang menjadi masalah kemarin. Jadi pada saat dibilang nggak mau bayar, nggak mau izin, loh kalau misalnya di mechanical ya pasti kita mesti izin, tapi kalau di performing rights kan memang udah diatur bahwa nggak perlu izin dan bayar. yang bayarnya bukan kita kan gitu. Nah, itu yang jadi masalah tuh yang kemarin tuh. Nah, itu yang terjadi di Agnes. Kan Agnes tuh dia menyanyikan di Holy Wings ya. Ya. Di Holy Wings dibilang bahwa dia mesti izin dulu sama penciptanya buat nyanyi lagu itu gitu. Lagu Nah, Bilang Saja pemahaman itu. Jadi pemahaman yang kita tahu selama dari tahun 2014 itu kan yang tadi disebutkan, karena itu yang berlaku di seluruh dunia sebetulnya. Di seluruh dunia tuh kayak begitu gitu. Blanket license. Gitu. Terus tiba-tiba ada pemahaman baru ini, itu pemahaman ataupun skema baru yang bikin kita kaget itu. Makanya itu tiba-tiba skema ini menang di pengadilan. Nah, itu yang makanya wah, kita kan jadi kayak apa istilahnya? Ketidakpastian lah gitu yang Ini pemahaman kita salah selama ini tuh gimana gitu. Ya, ya. Nah, makanya kita bawa ke MK, biar MK yang memutuskan tuh sebetulnya gitu, karena ya kewenangannya kan di mereka ya. Ya selain ke MK juga kan kita udah kemarin ke BKD DPR, ketemu dengan DJKI, diundang sama DJKI. Itu sebelumnya berarti kan ya? Sebelum sambil berjalan. akhirnya ke MK. Oh. Sambil berjalan. Jadi ketika MK udah masuk, ini juga terus muncullah undangan-undangan, terus kita juga pergi terus kita juga diundang ketemu dengan Kementerian Kebudayaan berserta dirjennya gitu ya. Terus DJKI diundang juga ya. Kita semua mengungkapkan gitu ini yang poin yang paling selalu ketok palu di belakangnya gitu. Kita visi ngomong bahwa please negara, please pemerintah kasih kepastian yang pasti gitu. Kepastian Karena ini kata dalam keadaan status quo ini penyanyi jangan lihat saya Ariel Fadli ya. Mungkin kayak misalnya Gigi atau Noah, kalau Noah tidak hiatus Fadli dengan padinya, mungkin kita nyanyi satu bulan taruh katalah 10 kali seseringnya gitu ya, misalnya 10 kali gitu ya. Tapi kan kalau penyanyi kayak reguler gitu bisa tiap hari. Nah, ini yang kita ngomong ke pemerintah, kasih ketegasan gitu. Ini tuh yang mana gitu. Kasih ketegasan supaya kita yang bekerja setiap hari tidak takut dan tidak kayak kebingungan untuk itu. Ada berarti ya kekhawatiran misalnya lagi nyanyi nih, aduh ini Banyak nggak banget, nih nanti. banyak banget. Maksudnya Kang Arman sendiri gitu ngerasa ini dan gitu penyanyi juga. kayak gini, Fadli kan punya padi, tapi Fadli juga kan ada solo projectnya kan. Nah itu tuh banyak banget kejadian, terutama di gathering ya. Kalau festival gitu udah nggak mungkin lah, pasti kan ketika di Noah di kontrak list lagu kayak gitu udah pasti kan si pihak festivalnya tuh lagu apa aja itu langsung ke LMK dan sebagainya. Tapi kalau gathering tuh kan tiba-tiba Mas Ariel bawain lagu itu dong, Tanda Titik Puspa. Ini soalnya bosnya senang banget gitu. Nah itu kan kejadian-kejadian kayak seperti itu kan, masa dia telepon ke anaknya Tanda Titik Puspa saat itu gitu, kan nggak mungkin. Makanya sistemnya tuh seperti itu, blanket license untuk mempermudah sebetulnya kan. Biar hak ekonominya berjalan. Betul, dan itu tuh yang tadi Ari bilang, Indonesia membawa sistem ini tuh kan dari negara-negara yang sudah melakukannya puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Berarti trial and error-nya kan udah di ini. Oh, berarti memang sistem ini mungkin yang bukan paling sempurna lah, mendekati sempurna gitu maksudnya. Di bawah itu gitu. Kan tidak sekonyong-konyongnya kita juga ngambil sebuah sistem dari dunia yang seenaknya aja gitu. Enggak juga kan gitu kan. Begitu sih. Bahkan lebih parah sih sebetulnya. Kalau tadi kan Kang Arman bilang bahwa
ada kecemasan setiap kali mau menyanyikan gitu. Yang terjadi sekarang tuh lebih parah. Ada kecemasan tentang apa yang sudah Oh dilakukan. iya benar ya, kelewat. Jadi itu Iya, iya. kita bilang ini kan ada dua hal sebetulnya yang paling penting yang kita perjuangkan itu kan. Benar. Yang pertama yang paling penting itu adalah bahwa putusan Agnes itu menjadi apa ya bisa dimanfaatkan sama oknum-oknum. Oknum-oknum. Karena kan semua profesi itu kan pasti ada oknumnya gitu ya. Nah, di pencipta lagu pun, di penyanyi pun ada pasti ada oknumnya, penyanyi yang aneh-aneh dan pencipta lagu pun ada oknumnya. Jadi salah satu contohnya ada nih penyanyi, ini penyanyi terkenal nih, cuman saya nggak sebutin namanya. Dan ini tidak tersiarkan nih. Dan ini tidak tersiarkan. Jadi dia bernyanyi di tahun 2023. Tahun 2023 dia menyanyikan sebuah lagu. Terus di tahun 2025 bulan Februari kemarin ditagih sama pencipta lagunya yang dia nyanyiin itu gitu. Tagih bahwa dia mesti bayar satu lagu 50 juta. Oke. Penyanyi kan bilang gitu kayak, wah kok mahal banget. Kalau misalnya tahu harganya segitu nggak akan saya nyanyiin katanya gitu. Tapi kan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah terjadi kan. Mau gimana lagi? Jadi dia udah nggak punya power. Nah itu yang kita takutin akan bisa dimanfaatkan banyak orang gitu. Karena kan yang selama ini dari tahun 2014 sampai sekarang yang kita pegang adalah ya kalau mau nyanyiin aja, nanti tinggal yang bikin acara bayar ke LMK bayar ke penciptanya. Tapi karena yang skema satu lagi yang menang, jadi itu dimanfaatin tuh. Jadi ada tuh nanti yang misalnya Kang Arman nyanyi tahun 2016 gitu, dihitung mesti bayar satu lagu, nah Sejuta aja lah. Anggap aja sejuta aja. juta Anggap aja. kali 100. Saya main 300 kali gitu kan. Jadi 300 juta. Itu kan jadi ke belakang gitu kan. Nah, maksudnya ada yang Vidi fantastis tuh. Fantastis. Makanya sebenarnya gini, kita tuh nggak masalah. Maksudnya kayak oke lah kalau misalnya didebatkan, dipikirkan, terus tiba-tiba ada keputusan bahwa ya udah Tok palu lah. kita skema lama kita nggak pakai, yang skema baru kita pakai. Oke, Nggak silakan pakai skema baru. Tapi dari sekarang ke depan dong. Forward jangan ya, forward. Ke belakang. Bukan rewind. Kalau ke belakang kan, wah banyak yang stroke itu. Ya jadi palak-palakan aja. Jadi kayak dipalak kan. Dipalak karena apa? Karena nggak ada power buat negosiasi. Mungkin sebagai gambaran ya, kemarin yang Agnes tuh berarti kan 1,5 ya 1,5 untuk M. lagu Bilang Saja Iya. ya oleh penciptanya. Iya betul gitu. Mungkin ya cukup besar juga kan nilainya begitu ya. Besar. 1,5. besar itu. Lumayan sebagai gambaran nih gitu ya. Lumayan. Dia baru pulang ke rumah nyanyi lagi tuh langsung balik. Mandi doang ganti baju nyanyi lagi tuh. Lumayan. Iya. Jadi kita khawatirkan itu karena takutnya itu dimanfaatkan gitu, dan memang udah terjadi dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari aksi bilang, oh kita pengen punya sistem ini, pengen punya sistem itu, kita nggak ada masalah sama itu. Apapun yang bisa mensejahterakan pencipta lagu itu bagus banget, asal dilakukan dengan benar gitu kan, dan tidak mengintimidasi yang lain gitu. Itu kita nggak ada masalah. Cuman ini yang kita concern nih, yang kita bawa ke MK itu salah satunya adalah poin itu. Jadi yang mana yang dipakai, pendirian mana nih gitu. Kalau pendirian yang ini berarti Agnes nggak bisa dikenain dong gitu. Dan penyanyi lain juga nggak bisa dikenain, mudah-mudahan gitu. Tadi Mas Ariel kan sempat bilang skema baru ya. Ini untuk memperjelas aja, skema baru ini direct licensing atau apa nih? Nah, yang kita dengar masih sebenarnya itu yang kita sayangin nih. Jadi sayangin. Kamu sayang sama siapa? Kamu ngomong aja lah. Sayang sama siapa kamu tuh? Mas Ariel Itu bilang, yang kita sayangkan sebetulnya, karena yang kita terima ataupun yang publik terima itu masih berubah-berubah yang kita tahu. Jadi direct licensing sendiri kalau kita lihat jejaknya gitu, kan ada yang benar-benar direct licensing, yang konvensional, yang benar-benar kayak Langsung yang gitu nyanyi langsung aja bayar ke sini. Berapa gitu. Pajaknya siapa yang bayar? Ya nggak tahu lah gitu. Itu yang pertama kali kan gitu. Terus yang sekarang tiba-tiba berubah menjadi lewat Aplikasi DDL itu. DDL, Digital Direct Licensing, yang menggunakan admin. Jadi menurut pendapat saya sih sebenarnya nggak direct juga. Sebetulnya jadinya nggak direct juga karena ada adminnya kan gitu. Jadi udah berubah lagi tuh gitu. Kemudian masalah tarif ya kalau masalah kan ya. Tarif. Nah, tarif ini yang sebenarnya yang dari kemarin tuh kan, kenapa visi dan aksi kenapa nggak ngobrol aja gitu. Nah, kalau ngomongin soal software ataupun si DDL itu bukan ranahnya kita.
Karena kan mereka akan bersentuhan langsung sama promotor. Jadi kalau nanyain tarifnya berapa, bukan ke kita, kan yang bayarnya kan promotor. Dan itu juga yang sudah berubah sebetulnya. Pertamanya kan dibilang penyanyi yang mesti bayar gitu ya, kayak pertama. Tapi sekarang juga udah berubah bahwa promotor yang mesti bayar gitu. Nggak, sistem yang berjalan selama ini kolektif nasional itu kan promotor, penyelenggara yang bayar. Dengan datang sekolah itu tiba-tiba penyanyi yang nah sekarang berubah lagi jadi penyelenggara lagi gitu. Sekarang sponsor atau katanya sponsor atau Klien. klien gitu. Klien. Ya. Cuman ya nggak tahu juga ya, kita lihat Ya. Membingungkan ya Membingungkan, jadinya. ya. Dari tarifnya juga membingungkan. Dari yang tadinya ada yang tadinya tebak-tebakan, terserahkan gitu tadinya, habis itu menjadi 10% pro rata, terus menjadi Terakhir 1% per lagu. 1% gitu, dan itu sebenarnya sah-sah aja, kan memang stakeholder bisa bikin sebetulnya ya. Cuman di Indonesia itu sudah terlanjur pemerintah bikin rate duluan. Oh iya. Ya kan pemerintah udah bikin rate. Kalau di luar negeri kan nggak gitu. Iya. Di luar negeri itu para stakeholder ya, yang betul. berkumpul rate-nya berapa. Oh, yang mereka yang menentukan ya. Jadi nggak ada pemerintahnya nih. Gitu. Pemerintah cuma mengawasi aja mungkin ya mereka di sana. Nah kalau di sini Kalau tuh di Indonesia pemerintah udah kasih rate. Nah itu yang kita bilang kayaknya mesti diomongin dulu deh. Soalnya ntar pasti bertabrakan Tabrakan dong. sama pemerintah. Beda-beda. Tapi di luar kejadian kayak gini juga nggak sih, Kang? Maksudnya ada juga nggak sih yang seperti ini begitu, apa di Indonesia doang gitu yang Yang kayak gini yang mana nih? yang ya itu ada perubahan-perubahan Oh, apa iya, namanya, iya. dan akhirnya kan seolah-olah Ada gitu. terpolarisasi Iya, iya. gitu ya antara Sebenarnya- penyanyi dan pencipta lagu. Sebenarnya yang kita tahu itu bahwa memang apa yang dilakukan teman-teman di aksi itu meniru apa yang dilakuin PACE di Inggris. Jadi LMK-nya Inggris itu namanya PRS. PRS. Dia ada apa istilahnya, bukan cabang ya, tapi ada satu divisi Subnya, lagi ya. Namanya subdivisi. PACE. Memang kalau Khusus itu konser. Iya, khusus konser. Jadi royalty perform. apa istilahnya, kalau filosofinya bagus sih. Jadi filosofinya adalah cut the middleman. Karena sejauh ini tuh agak terlalu panjang nih. Misalnya kalau kita contohin ya, misalnya si Coldplay main di Indonesia, berarti kan promotor akan bayar ke LMK Indonesia, LMK Indonesia akan bayar ke LMK Inggris, LMK Inggris akan bayar lagi balik ke penciptanya. Nah, mereka menganggap bahwa itu terlalu panjang. Karena kan dipotong gitu. Jadi cut the middleman, mereka bikin sendiri namanya PACE, nanti tinggal bayar ke sana gitu. Jadi terjadi perubahan itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu kayaknya. Ya baru. Baru banget. Cuman yang kita tahu rate-nya itu rate-nya itu masih tiket, kayaknya masih berdasarkan tiket. Ya hampir sama lah dengan kayak kolektif itu. Sebenarnya kan di dunia ini tuh memang rate-nya selalu berdasarkan tiket. Kalau konser ya, range-nya antara 2 sampai 8 biasanya gitu. Persen. Nah, persen. Kalau yang terjadi di yang kemarin ada pemikiran-pemikiran baru yang mau diambil dari 10% dari harga artisnya gitu yang Nah itu juga ya kan, jadi kan kemarin yang kita dengar dari pernyataan Piu, Dani gitu di mana-mana ya di podcast bahwa pertama kan si rate-nya 10%. Yang dengar ya. Terus akhirnya berubah lagi tuh Dani di sebuah podcast yang paling terbaru, penyelenggara lagi yang bertanggung jawab. Terus nah yang belum berubah tuh adalah 10% yang belum berubah. Saya nggak tahu ya, kami nggak tahu apakah sudah berubah lagi, tapi pernyataan aksi itu 10% dari rate harga artis. Nah, itu di situ juga ada satu permasalahan lagi. Apa? Itu kan hak confidential para manajemen dan artis itu sendiri masalah harga. Ketika 10% dari Ariel ketahuan Ariel bayar 10 juta, oh berarti harga Ariel 100 juta toh gitu. Nah, itu kan confidential, itu yang apakah setuju asosiasi manajer di seluruh Indonesia juga, berarti kan ada lagi tuh harus deal lagi tuh. Harus ngobrol lagi mereka dengan itu. Terus dan kalau kita lihat itu adalah salah satu bukan trik ya, apa sih? Kalau confidential Strategi. harga itu strategi dari sebuah manajemen, bagaimana artis itu bisa tetap berjalan, bagaimana artis itu tetap konsisten dan sebagainya. Karena kan misalnya Kompas, CSR, Ariel yang nyanyi itu kan pasti kan ada trik ya, beda-beda lah ya. Terus, gratis misalnya gitu. Tapi kan nggak mungkin juga manajer Ariel ngomong Ariel gratis loh di sini. Itu adalah salah satu confidential dan yang harus tetap dijaga, dan itu justru di situ gitu seninya dan sebagainya gitu. Nah itu juga di situ juga udah sebuah
harus ada diobrolin lagi dengan pihak yang lain gitu. Jadi memang belum firm gitu, belum firm. Ketika sesuatu belum firm, belum confirm gitu, confirming aja dulu gitu dengan institusi yang memang berhak untuk mengetok palu dan sebagainya misalkan. Gitu. Kalau nggak salah, setahu saya ya, untuk menentukan tarif itu kan masih belum ada yang totok banget ya. Kalau nggak salah itu misal di sebuah festival, misal Kang Ariel manggung gitu ya. Kalau nggak salah itu tarifnya itu ditentukan ada beberapa faktornya, kayak tiket berapa, jumlah penonton berapa, terus besaran skala besar kecilnya si festival itu, dan tergantung juga dari IO-nya ya kalau nggak salah. Jadi dari yang saya baca, misal Kang Ariel di handle oleh IO Rebi dan IO Sekar itu bisa nanti tuh akan berbeda hitungannya. Sebenarnya bukan dari sana. Jadi Kang Arman yang lebih tahu kayaknya. Kalau konser itu kan 2% dari tiket. Kalau di kafe beda lagi. Ya. Apa kemarin? Ya jadi kan konser itu kan 2%, konser berbayar. 2% dari tiket yang terjual. Terus kalau kayak konser intern atau gathering yang tidak berbayar itu 2% dari produksi. Jadi misalnya gini, bayaran Fadli 100 juta, oke, 100. Produksinya sound system berapa, lampu berapa, stage berapa. Ini semuanya misalnya produksi 100 juta, 200. 2% dari 200 juta, berarti 4 juta bayar ke LMK. Kalau kafe beda lagi. Kalau kafe meja. Kayak gitu. Jadi sebetulnya sih bayarannya tuh bayarannya ya maksudnya hitungannya udah pasti seperti itu gitu. Nah, sebetulnya sih dari tadi tuh saya menunggu dari kalian tuh nanya, kenapa sih ada terjadi masalah ini? Ada yang nggak sempurna kerjanya. Iya. Yang tadi Mas Fadli bilang, yang salah kan LMK. Lu yang ngomong. Tadi tuh masih menginikan dulu. Itu dia. Itu kan sebetulnya kan gitu. Kenapa harus? Ya maksudnya yang tadi sekian persen sekali kemana sih itu larinya? Larinya kemana? Larinya tuh kan ke LMK. LMK itu di atasnya LMKN gitu kan. Nah ini gitu sebetulnya. Sebetulnya para pencipta itu saya juga nyiptain lagu, Ariel juga nyiptain lagu, Fadlu juga nyiptain lagu juga kan di Padi kan gitu kan. Sebetulnya harusnya kita gabung untuk bertanya. Kan sebetulnya LMK itu agen kita ya. Loh iya dong, menitipkan lagu kita ke dia. Iya kan? Harusnya bertanya ke situ gitu. Sudah pernah nanya belum ke LMK? Udah kita ngobrol. Jadi memang sebenarnya kan kita bisa merasakan sih keresahan para pencipta lagu sebelum kita. Benar. Karena menciptakan lagu juga karena ya. Karena kita juga tahu apa yang terjadi di sistem itu gitu. Jadi ada pelaksanaannya tidak sempurna lah gitu. Jadi cara kerjanya mungkin dinilai masih kurang cepat, apalagi untuk perkembangan zamannya yang nggak disesuaikan gitu istilahnya. Jadi terus ada laporan-laporan yang memang dinilai itu nggak terbuka gitu. Jadi memang banyak komplainnya. Cuman yang disayangkan adalah komplainnya salah gitu. Kenapa jadi kita yang kena? Harusnya kan kita bareng-bareng nih. Kalau diajak ngobrol gitu, kita itu ya udah kita bareng-bareng benerin LMK-nya kan gitu. Itu lebih tepat sebetulnya gitu. Kalau kita ngobrol sama LMK udah beberapa kali kan ya. Udah. Ya. Jadi memang ada permasalahan yang memang gimana ya? Ya kita cuma nyampein sih waktu itu kayak kan mestinya bisa gini, kan mestinya bisa begitu gitu. Diharapkan transparansi dan akuntabel dari sangat diharapkan gitu. Soal perhitungan karena menurut saya selalu ngomong di podcast ya. Saya kira ini adalah polemik terbesar di industri musik Indonesia saat ini. Dulu tuh kalaupun ada ya itulah kayak internal dan sebagainya. Tapi ini walaupun sebetulnya dari dulu mungkin memang kerjanya juga memang belum sempurna dari dulu makanya meledaknya sekarang gitu kan. Nah, harusnya ini menjadi tamparan buat LMK dan LMK. Malu harusnya. Karena ini sangat menjadi besar. Sampai DPR juga ngomong, sampai ini segala macam ngomong. Harusnya tuh tamparan besar buat mereka. Disinilah harusnya mereka memperlihatkan kepada seluruh stakeholder musik untuk memperlihatkan bahwa niat baik, kerja yang asik, transparansinya, akuntabelnya diperlihatkan. Sosialisasi, nah benar itu kok dari tadi nggak kesebutin. Sosialisasi masih banyak IO, masih banyak promotor yang ketika kita nyanyi, manajer kita tiba-tiba nanti
ini ya lagunya yang nanti dibawain sama Noah ini. Nah kamu jangan lupa bayar. Bayar apa mas? Ya bayar ke LMK. Apa tuh LMK? Itu masih banyak banget. Oh, gitu. Berarti kan sosialisasinya tuh nggak bener gitu. Ngerti nggak? Akhirnya manajer dan manajemen kita tuh ngajarin sosialisasinya. Akhirnya sebetulnya jauh sebelum polemik ini terjadi, 2 tahun anggap aksi terbentuk anggap 2 tahun yang lalu lah gitu ya. Beberapa artis, bahkan udah banyak artis yang punya karya ya, yang punya karya itu sudah ada di klausul kontraknya. Salah satunya klausul kontraknya adalah harus bayar ke LMK. Jadi sebetulnya tuh kita sebagai profesi penyanyi itu udah menjalankan hukum dengan benar dan bahkan membawa apa yang diomongin bahwa penyanyi nggak punya adab, penyanyi pencuri dan sebagainya itu kita justru udah sebelum ribut-ribut aja udah ada klausul kontrak itu. Itu kan berarti kan sebetulnya sama-sama kita mengangkat semua stakeholder di musik yang termasuk pencipta gitu. Nah makanya kemarin saya tuh kita ngomong gitu, please tolong untuk manajer adain deh gitu. Sekarang kalau yang belum ada satu klausul kontrak yang dikuatin bahwa yaitu si para penyelenggara itu harus bayar ke LMK. Kalau perlu benar-benar di kita apa track terus sampai oke udah bayar tanda mana coba gue lihat transferannya oke ya gitu. Jadi supaya kita juga kasihan kan sebenarnya para pencipta tuh kasihan gitu. Kayak begitu. Itu udah sampai masuk klausul kontrak kita kasih tuh divisi kemarin ke anak guys, kalau yang belum ada nih dari lawyer kita ada sebuah klausul yang bagus, tolong masukin deh ke kontrak kalian kalau yang belum. Tapi sebenarnya banyak banget teman-teman yang udah ngelakuin dari lama-lama. Ya. Artinya ini jadi seolah-olah saling berhadapan begitu ya antara pencipta lagu yang bergabung di aksi dengan visi begitu. Padahal kan di satu sisi aksi ingin memperjuangkan hak ekonominya begitu ya. Sementara dari visi ingin kepastian agar kebebasan untuk berekspresi atau membawakan lagu itu tidak terhambat atau tidak gitu ya, tidak ada kekhawatiran. Tapi malah jadi seolah-olah terpolarisasi begitu ya antara pencipta itu mungkin karena lagu penyampaiannya kurang jelas mungkin. Padahal niat yang di ini adalah sama ya sebenarnya, ada kepastian begitu ya. Kepastian hukum dalam industri musik Indonesia. Dan kita tujuannya sama, pengen sejahtera. Pengen sejahtera sama-sama. Kan di dalam industri itu banyak ya. Cipta lagu, penyanyi, musisi, penyelenggara acara, ya. Ada manajernya. Ini satu paket yang besar gitu. Itulah ekosistem. Jadi ini bukan bicara per se dua pihak yang ini banyak banget yang kita bicara dan kita sama-sama saya yakin punya niat buat menyehatkan ekosistem kita. Saya ingat ada di satu podcast Ariel sempat bilang industri musik Indonesia ini sedang lucu-lucunya. Kita ini didengar sama beberapa negara. Jadi kita negara penting, karya-karya musisi Indonesia itu di Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara-negara yang mengerti bahasa Indonesia. Kita jadi salah satu headliner selalu musisi Indonesia. Jangan sampai dengan gara-gara masalah ini sampai akhirnya orang bilang ya udah nggak ribet aja deh. Gitu. Itu sebenarnya yang kita pengen kembalikan ke tempatnya semua. Ya. Sebetulnya gambaran pengumpulan royalti di Indonesia tuh memang sebetulnya kita harusnya malu ya. Maksudnya pihak yang mengumpulkan harusnya malu. Karena saya tahu banget gitu ya. Dulu tuh saya pernah ikut undangan ya dari negara gitu ya. Dan di situ yang menyatakan tuh saya lupa ya itu dari LMK mana. Dia mencatat gitu. Jadi pendapatan royalti di Malaysia yang hanya penduduk sekian untuk lagu Indonesia itu sekian puluh miliar. Mendekati ratus malah. Sekian puluh miliar. Di Indonesia negaranya sendiri yang berapa kali lipat penduduknya, karaoke-nya mungkin berapa ratus karaoke, konsernya nggak tahu berarti itu hanya dapat sekitar waktu dulu ya sekitar 7-8 tahun yang lalu itu saya ikut baru cuma sekitar 5 miliar 7 miliar. Menurut saya memalukan. Menyedihkan gitu. Harusnya kan Malaysia dapat 50 miliar dari Malaysia, dari kita harusnya mungkin 1000 miliar. Iya, mungkin lebih gitu kayak gitu. Nah, itu harusnya itu makanya sampai sekarang akhirnya jadi polemik yang sangat besar, harusnya malu. Kalau menurut saya ini tamparan yang keras. Sangat keras kalau menurut saya. Tadi itu menarik
Mas bertiga ada sebut soal transparansi, aksesibilitas, sosialisasi. Saya tuh tergelitik sama bagian transparansi. Selama ini bisa tidak sih mengakses informasi-informasi seputar royalti, penggunaan Itu potong buat TikTok ya. Sebagai apa pencipta lagu. Terlalu banyak di sini jadi udah ketawa duluan. Ketawanya nggak enak banget. Pertanyaannya bagus tuh. Gila ketawanya TikTok banget. Sorry. Bisa nggak sih apa tadi? kan Ngelihat soal kan? transparansi. Selama ini bisa nggak sih ngakses Ya, info itu dia. secara transparan? Nggak bisa, ngakses bisa. Nggak bisa. Bukan, diem dulu. Oh, iya. Kan dulu nih. Mengakses tuh bisa. Kalian juga sekarang sama siapa? Rebi. Aneh nama lu, keren. Rebi. Keren nama lu gitu maksudnya. Bener serius namanya Rebi. Atau panggilan? Namanya. Asik. Maksudnya Ki Rebi sama Sekar bisa sekarang masuk ke lmkn.co.id ya. lmkn.id lupa. Coba. Nah, itu bisa diakses. Berapa pendapatan royalti tahun 2020 sampai 2024 gitu bisa. Nah, tapi kalau secara yang Detail. yang wah mendalam nggak bisa gitu. itu dia. Kayak kemarin ya, kan Meli, saya omongin aja karena memang diberitakan kan, Meli mendapatkan 550 sekian juta dari royaltinya. Nah terus tiba-tiba ada postingan dari di situ tuh Meli dapat 550 juta rupiah dengan streaming sekian, gitu ya. Nah terus tiba-tiba saya lihat feed teman pencipta saya yang saya follow gitu ya, pencipta hebat juga, banyak banget hitsnya. Dia kayak protes di feednya itu. Lah kok Meli cuman, anggaplah Meli misalnya 100 juta streaming, gue 200 juta streaming, kenapa gue dapat royaltinya cuma 70 juta? Nah itu kan berarti kan ketidakadanya transparansi dari lembaga itu. Harusnya diterangin. Gue nanya akhirnya karena gue kenal dengan sana sini, ini kenapa Meli dapat sekian, yang ini dapat sekian, streamingnya Meli sekian, ininya lebih banyak nih. Oh, ternyata Meli itu streaming yang overseas-nya yang banyak. Overseas royaltinya jauh sama Indonesia. Misalnya di sini satu kali streaming 1 perak misalnya gitu ya. Di overseas 10 perak ya jauh lah. Ketika Meli dapat 100 juta streaming di sana dan 100 juta streaming di sini pasti beda. Nah, kenapa itu tidak diterangkan? Yang akhirnya jadi polemik lagi tuh. Di Instagram ribut lagi di situ. Sama itu juga ini Kang apa? Jadi kalau misalnya banyak pendengarnya, tapi yang pendengar yang banyak itu adalah yang gratisan, Iya, akan beda beda pemasukannya juga. sama. Katakanlah saya yang dengar 1 juta, tapi yang dengar ini gratisan semua. Ya. Kang Arman yang dengar cuma 100.000 100.000 lah, orang, tapi premium. Tapi yang dengerin premium semua, lebih gede pasti. Lebih gede. Nah itu tuh Itu yang tidak gitu lah, terjelaskan transparansi ya. itu yang sosialisasinya tuh kasih tahu gitu maksudnya dengan bahasa-bahasa yang gampang misalnya ke para netizennya misalnya ke kayak kita yang secara teknis dan sebagainya ayo aja gitu kan karena kita kan pasti ngerti lah gitu dan sebagainya itu yang seperti itu. Tapi kalau spesifik tentang laporan tadi ya itu yang jadi masalah biasanya gitu. Jadi kan salah satu contoh kasusnya gini. Ini teman-teman dari promotor juga kadang-kadang Oh iya benar. ada teman-teman promotor tuh ada yang nggak ngerti. Habis itu ada yang ngerti tapi nggak bayar juga ada juga. Tapi juga ada kadang-kadang ya ada juga yang protesnya kayak gini. Gue tuh bayar. Tapi habis gue bayar, Gak nyampe. terus penciptanya nagih lagi ke gue gitu. Loh, gue udah bayar ke sini. Kata penciptanya, enggak gue nggak dapat dari LMK gitu. Nah kadang-kadang itu dia yang detailnya itu yang nggak bisa dilihat. Misalnya kayak kemarin kan, kenapa saya dalam 1 tahun cuma dapat 150.000? Coba dikasih lihat siapa aja yang pakai sih gitu. Nah itu yang nggak bisa sih sebetulnya. Berarti selama ini misal dapat 150.000 itu udah langsung bersih tanpa ada laporan. Ada laporannya tapi nggak detail sih menurut saya. Itu yang disayangkan gitu adalah pengennya kan kita bikin satu sistem yang digital ya, yang Iya. apa istilahnya ya, yang bisa dilihat Era semua sekarang orang. lah Real gitu time ngerti lah, nggak sih real time real ya. time. Ya, real time Iya gitu. real time. Ngapain ditutupin kan? Iya, iya. Jadi kan Itu gini ya. dari maksudnya dari sebagai performing dan juga performer sekaligus pencipta lagu juga ya, maksudnya itu curahan hati. Iya. Ya, termasuk dari teman-teman APMI, Backstager, promotor. Ya, Musik Indonesia. Jadi mereka juga punya concern juga. Karena kalau menurut saya tuh satu lagi kan adalah kalau bisa secepatnya diselesaikan gitu. Si promotor ini tuh mesti dikasih kejelasan karena sebenarnya menurut kita bahwa ujung tombak itu mereka loh. Ya. Kalau mereka nggak bikin acara, Selesai. nggak ada yang jalan nih haknya semua. Yang nyanyi nggak dapat hak,
yang Pencipta juga. pencipta apa lagi gitu kan gitu. Jadi diomongin secepatnya tentang rate-nya tadi gitu, habis itu disetujui sama yang berwenang gitu. Itu paling benar. Karena kan ada dua tuh concern kita ya. Jadi kalau ini berlarut-larut, satu, promotor udah malas bikin acara, dia pengen bikin acara yang lain. Kedua, orang Indonesia itu malas nyanyi lagu Indonesia. Karena kalau mereka nyanyi lagu luar, nggak ada masalah pasti. Siapapun itu main di mana ya, bawain lagu Coldplay, YouTube apa segala macam, pasti nggak ada masalah. Tapi begitu dia nyanyi lagu bahasa Indonesia jadi masalah kan? Tahu-tahu Jadi malas orang jadinya. Nah itu yang bahaya tadi, Budaya ini. industri kita tuh maju musiknya. Setahu saya ya juga keseluruhan tuh banyak yang lebih senang musik Indonesianya sendiri gitu. Nah itu jangan sampai berubah gitu, itu berbahaya gitu. Kalau nggak cepat-cepat diberesin, orang lebih memilih nyanyiin lagu luar daripada nyanyiin lagu kita sendiri kan. Kalau nggak cepat-cepat diberesin. Nanti tidak mencintai produk lokal. Iya. Gitu. Tapi ini Hilang, menarik hilang, jadi hilang satu garis budaya hilang. Budaya Indonesia hilang kalau diterusin kayak bisa gini. gitu. Oke. Ini menariknya jadi apa ya? Ada dinamika begitu ya antara musisi, maksudnya ya ada dorongan untuk ayo diskusi, kita pertanyakan lagi yang sekarang apa regulasi yang ada itu apakah sudah melindungi atau mengatur. Jadi seperti itu ya sekarang, maksudnya kondisinya di satu sisi ada bagusnya juga berarti ya. Jadi ada apa ya, maksudnya diskusi-diskusi Diskusi itu kemudian bagus, asal jangan ada yang dipidana. Nah, aja. itu. itu gimana? Ya masalahnya kan Agnes itu sampai sekarang pidananya masih nyangkut tuh di baris krim. Masih ada. Itu yang mengkhawatirkan juga Iya jadinya. gitu kan agak lucu ya orang nyanyiin lagu habis itu masuk penjara gitu kayak. Iya. Dan ini kalau berbicara Agnes ataupun teman-teman kita yang lain yang kemarin juga udah masuk ke, ada yang mau masuk ke mana dan sebagainya, mereka kebanyakan penyanyi originalnya gitu. Ya, Itu memang yang membawakan. yang tadi Ari bilang nyanyiin dipidanakan. Nah, apalagi ini penyanyi original kayaknya tambah bingung aja gitu, bingung sih, kebayangkan saya nyanyiin lagu 11 Januari tiba-tiba Bujana man lu dipidana sama gua gitu kan, jadi bingung gitu gua. Itu kan teman-teman sendiri juga ya kan, maksudnya Iya. ada ya teman-teman sendiri lah begitu ya, pencipta lagu ya teman seband juga gitu. Apakah kemudian pernah duduk bareng ngobrol begitu untuk ya Fat pernah duduk bareng Fat? Duduk kan bareng. ada ajakan katanya. Kan Fat ini kan Piu kan. Iya. Saya kan, sama Fat. Mas Bio, Pak. Duduk bareng. Cuman memang kita itu menghargai perbedaan pendapat gitu. Selama kita sama-sama saling agree to disagree. Iya. Itu hal yang paling dasar lah. Iya. Perbedaan pendapat itu biasa. Yang paling penting ya kita memang ada hal-hal yang memang ya namanya setiap manusia tetap manusia juga, ada perasaannya, ada hal dia bisa terluka. Ya. Dan kemarin saya sempat di BKD PDPR, saya bilang tolong Pak, mohon kepastian hukum. Oke. Dan tolong kami ini bersahabat sudah 30 tahun sahabat. Gara-gara ada masalah ini, ada hal-hal yang kayak jadi barrier lagi. Padahal kita ini sudah nyaman sahabatan, udah kayak kakak adik. Ini gara-gara dilihat ada satu faksi ini faksi itu, akhirnya tolong kami cuma butuh pemerintah dan negara hadir untuk kepastian hukum. Iya. Mempengaruhi pertemanan ya Mas ya? Ngaruhi. In a way gitu. In a way. Pasti kan, karena yang pencipta-pencipta itu kan teman-teman kita semua. Ya kayak Dani, Piu, Denny Casmala, Bambi, siapa lagi ya di aksi. Banyak itu kan teman-teman kita semua. Benar-benar teman-teman di backstage itu, yang di backstage ngobrol masalah gitar lah, masalah apalah dan sebagainya. Pas ketemu tuh, hai. Jadi ada berak kan? Iya kan? Ya kayak misalnya Backward gitu. Fahri sama Piu aja kan satu grup band Iya, gitu kan. iya. Gitu, jadi pasti akan ada gimana kan, aduh jangan kayak gitu dong gitu, sampai kayak begitu gitu. Kan mau tampil ya nanti ya Pak Dia, dengan dinamika yang agak awkward. Oh, profesional kalau ini. Kita belajar dari Warkop Prambors kan. Itu setiap memang ada profesionalisme itu harus paling atas, dan yang kita tahu, kita berharap ini, kita feeling good, ini semua akan berujung indah. Itu Ya, hal yang terbaik. Begitu indah. Begitu indah. Ini penekanannya itu ya di kehadiran negara, pemerintah begitu betul. melalui regulasi yang jelas
kepastiannya, Betul. baik untuk pencipta lagu maupun untuk Jadi, penyanyi saya ya, performer. simpulkan pendek. Negara, pemerintah, kehadiran negara untuk kepastian hukum, LMK, transparansi, Kalau ada LMKN, ya, LMK dan LMKN. LMK dan LMKN, transparansi dan sosialisasi, promotor belajar, cari tahu tentang semua yang dibutuhkan ini, dan kita sama-sama ikuti. Penyanyi sudah sedikit banyak sudah mulai, kita akan memberitahu teman-teman penyanyi yang lain untuk ingat ada haknya orang di sini. Kita nggak boleh, kita minimal kita harus sampaikan, menganjurkan teman-teman penyelenggara untuk menjalankan. Jadi semua menjalankan tugasnya dengan baik, biar sehat ekosistemnya. Ini saya penasaran, kan sebenarnya dari pihak pencipta lagu dan performer itu sama-sama mau memperjuangkan hak ekonomi ya. Tapi baik visi maupun aksi itu pernah duduk bareng nggak sih? Pernah ngobrol nggak? Kalau sebelum ini masih pernah sih kita ngobrol ya. Cuman yang jadi masalah kan itu tadi. Jadi aksi kan sekarang udah ngomongin tentang masalah apa DDL, sistem yang kedepannya gitu, sistem yang kedepannya. Dan yang menurut kita itu tadi adalah bukan apa istilahnya, bukan hak kita untuk menentukan harga-harga itu kan. Itu kan mereka mesti ngobrol sama penyelenggara acara gitu tentang rate itu. Nah, sedangkan yang kita perjuangkan tentang si penyanyi itu jangan dituntut yang ke belakangnya gitu, ataupun disesuaikan dengan apa yang sudah dikatakan pemerintah, kan sudah ketok palu kemarin. Dan sekarang lagi kasasi kan gitu. Jadi sebenarnya memang nggak ada yang bisa kita bicarain lagi sebetulnya gitu, karena ya udah selesai ini pengadilan yang pertama gitu. Nah, kalau ngomongin masalah aplikasi dan sistem yang ke depannya juga bukan sama kita gitu. Oke. Nggak banyak yang bisa diobrolin gitu sebetulnya. Ya kalau boleh nambah sih dari Ariel bahwa ketika ada pertanyaan ini sangat banyak dari wartawan maupun di media sosial gitu. Kenapa sih? Terus bahkan ya banyak juga yang ngebully, lu mah pengecut aja gitu kan, para penyanyi pengecut. Buat kita tuh gini, kan aksi mempunyai pandangan terhadap sesuatu ke A misalnya gitu. Dan kita pandangan yang selama ini itu ke B. Ketika kita bertemu, tapi tidak ada tengah-tengahnya, pihak tengah. Siapa pihak tengah itu? Kalau kita mintanya yang negara. Karena kalau pihak tengahnya misalnya Kompas misalnya gitu ya, hasilnya kan cuma sebuah pemberitaan. Tapi saat ini tuh bukan masalah pemberitaan, yang kita butuhkan adalah kepastian hukum. Jadi ketika ayo kita ketemu, tapi harus ada negara. Supaya pandangan yang tadi A dan B itu ketika dipertemukan dengan negara bisa mencari jalan tengahnya dan langsung ketok palu gitu, kepastian hukum. Itu sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya ayo dong lu ketemu, terus ketemu nggak ada tengahnya, yang ada kan dia ngomong A, kita ngomong B, ya bingung, ntar pasti jadinya debat kusir gitu ngerti. Itu sih sesimpel itu gitu. Ayo gitu. Nah, terus kalau misalnya belum pernah ketemu, saya udah ketemu, visi udah ketemu kok di DJKI. Jadi Dirjen Pak Agung ngundang semua, bukan hanya visi dan aksi, ada LMKN, ada LMK, siapa lagi? Banyak di situ. Itu ketemu dan Pak Agung di situ, ayo silakan kasih masukan semuanya. Saya nanti akan ngobrol dengan Pak Supratman sebagai Menteri Hukum. Pak Supratman dengan DJKI akan lari ke DPR dan Presiden. Gitu. Jadi sebetulnya udah. Di situ visi mengeluarkan poin-poinnya 1, 2, 3 gitu. Dari aksi juga ada 1, 2, 3, ada LMK ada dan sebagainya. Udah. Kalau di ketemu pernah. Kami mau ketemu kalau memang itu yang tadi ada tengah-tengahnya, siapa ya, negara dan pemerintah lah. Ngapain juga kalau misalnya ketemu di sebuah kafe gitu atau apa gitu ya. Ya yang ada jadi debat kusir. Gitu. Kalau yang terkait uji materi ke MK itu kan Maret ya diajukan ya kalau saya nggak salah. Iya, sekitar Maret. Maret berapa ya, 20. Sekarang sampai mana prosesnya? Mau tahap ketiga itu ke pernyataan dari DPR dan Presiden. Jadi kita menunggu. Masih menunggu itu ya untuk. Nah, nanti pernyataan DPR dan Presiden itu apa? Nah, nanti yang 3 hakim kemarin itu, yang sidang pertama ketiga, di situ menemukan apakah harus jadi sidang pleno. Pleno itu jadi 9 hakim nantinya. Disitulah 9 hakim itu di situ baru akan bertemu lagi dengan pemohon dan mungkin ada lagi pihak-pihak terkait yang lain. Ini berarti upaya selama undang-undang hak cipta belum direvisi ya, karena kan masih sorry kita kelewatan.
Undang-Undang Hak Cipta udah sedang direvisi. direvisi. Makanya kemarin kita dipanggil ke BKD kan. BKD itu Badan Keahlian. Jadi terima kasih juga kepada Meli, terima kasih juga kepada Once di Komisi 10 yang memang sedang merevisi Undang-Undang Hak Cipta ini. Dan Undang-Undang Hak Cipta ini direvisi bukan hanya masalah musik loh. Bukan masalah ini juga, bukan masalah ini antara bagaimana royalti dan sebagainya. Tapi kita tuh sangat lemah di platform-platform luar digital, sangat lemah. Jadi di Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 itu kayak bargain terhadap Spotify, YouTube dan sebagainya itu sangat jauh dengan negara-negara tetangga kita aja sangat jauh. Jadi ini lagi direvisi nih, lagi direvisi. Terus di film juga ada yang direvisi, di tari juga ada yang direvisi. Jadi ini revisi ke benar-benar Undang-Undang Hak Cipta gitu. Jadi ya thank you banget teman-teman kita yang udah di DPR. Oke. Mas Dhani juga sebetulnya Komisi 10. Mas Dhani, ayo dong Mas. Sama loh sama Once sama Meli, kamu komisinya. Gitu. Menarik. Kami tuh berharap semoga segera ada titik terang ya yang bisa mewadahi kepentingan semua pihak gitu ya. Negara hadir juga, sistem yang benar berjalan dan terang ya pastinya. Kepastian hukum penting itu. Karena kita juga ingin mendengarkan musik dengan tenang juga ya mungkin gitu. Nonton konser. Soalnya konon katanya dari royalti kalau memang sistemnya itu sudah berjalan seperti di Jepang, Amerika, Eropa dan sebagainya, royalti Indonesia dari musik Indonesia kalau sudah sempurna pengumpulannya baik mechanical, baik performing dan sebagainya itu bisa mencapai di kisaran 7 triliun ke atas. Oke. Pajak ke negara Jadi pun kan akan besar ya. Jadi kan ini sebetulnya Potensi sangat ekonomi bagus banget untuk pemasukan pajak, ekosistem musik Indonesia dan sebagainya. Semoga titik itu segera terwujud. 70 triliun. Ya pokoknya kan gue tadi ngomong 7 triliun ke atas. Jadi mau 100 triliun juga ya kan? termasuk Iya, itu. Ya pokoknya gede banget, gede banget. potensi ekonomi besar. Sangat. Iya. Amin. Semoga itu terwujud. Semoga segera tercapai. Terwujud. Amin. Betul. Kita kalau mau nyanyi nggak harus izin dulu kan, misalnya nyanyi untuk diri sendiri nggak harus. Kalau di rumah enggak. Unit bisnis yang kena itu tuh, unit bisnis. Jadi kalau misalnya komersil gitu ya kafe apa. Horeca, Kalau hotel, di restoran, Horeca. kafe, Kamar mandi nggak ya? karaoke, radio. Baiklah kalau begitu terima Terima kasih kasih banyak. Kang Arman, Kang Aril dan juga Kang Fadli Daeng. buat waktunya Daeng. Daeng.